Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Ribuan warga Subang, Jawa Barat antri berdesakan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Permintaan vaksinasi terus membludak karena beredar kabar vaksin sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Lebih dari 1.000 warga rela antre berdesakan di Puskesmas Ciasem, Subang, Jawa Barat demi mendapatkan vaksin COVID-19. Meski polisi membantu mengatur antrean, namun membludaknya jumlah warga membuat situasi jauh dari standar protokol kesehatan. Selain itu, pihak Puskesmas Ciasem hanya menyiapkan 400 dosis per hari ini. Namun jumlah masyarakat yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Ya, kami kan memberikan sosialisasi bahwa hari ini ada vaksin kurang lebih 400 dosis untuk masyarakat Ciasem. Tapi karena segala sesuatu persyaratan sekarang diharapkan warga sudah divaksin, baik mau keluar kota, mau melakukan kegiatan apapun harus syaratnya divaksin. Akhirnya masyarakat membludak, yang datang lebih dari 1.000 orang. Membludaknya jumlah peserta vaksinasi hingga menyebabkan kerumunan dan berdesakan dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan vaksin tidak menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial. Hal itu dikatakan oleh Anies menanggapi penyaluran bansos di Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat yang harus menunjukkan surat vaksin. Penyaluran bantuan pangan non-tunai di kantor Kelurahan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat 29 Juli lalu menjadi polemik. Meski telah terdata sebagai keluarga penerima manfaat, warga tak serta-merta bisa mendapatkan bantuan tanpa menunjukkan surat vaksin. Lurah Utan Panjang, Amadeo mengatakan hanya akan membagikan bantuan pangan non-tunai berupa beras, ayam potong, telur dan buah-buahan kepada warga yang membawa surat vaksin. BPNT ini kita bagikan selama 3 hari, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, dengan total sebanyak 1.200 penerima. Ya, prosesnya pertama-tama buat warga, ya, syaratnya harus memiliki kartu vaksin terlebih dahulu. Jadi bagi warga yang belum divaksin, kita arahkan datang ke kantor kelurahan. Kebetulan kantor kelurahan dekat sini lokasinya. Kita arahkan vaksin dulu, setelah vaksin baru bisa antri ambil bantuan BPNT. Gitu. Akibatnya, banyak warga gagal mendapatkan bantuan, terutama mereka yang memiliki sakit bawaan dan belum divaksin COVID-19. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan penyaluran bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan vaksin. Jadi tidak boleh ada aturan warga calon penerima bantuan wajib membawa surat vaksin. Anies meminta warga melapor jika ada pihak yang mensyaratkan surat vaksin untuk mengambil bantuan sosial. Semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, bantuan nggak boleh disambungkan dengan persyaratan itu, nggak boleh. Karena itu bantuan sosial untuk menyambung hidup. Tidak boleh dikaitkan apapun juga. Kalau pembagian bantuan sosial tidak boleh. Kalau dibagi kemudian dianjurkan vaksin, nah itu boleh. Di DKI Jakarta ada 1.007.379 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Belum semua dari mereka sudah divaksin karena berbagai alasan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Koarmada 2 bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Malang menggelar vaksinasi massal 30.000 dosis vaksin di Stadion Gajayana Malang. Guna menghindari kerumunan, vaksinasi digelar hingga besok. TNI Angkatan Laut Koarmada 2 bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Malang menggelar vaksinasi massal 30.000 dosis di Stadion Gajayana Malang. Masyarakat yang ingin vaksin bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui daring ataupun datang langsung ke lokasi. Vaksinasi ini melibatkan 620 tenaga pendukung mulai dari petugas screening, vaksinator, piker, hingga petugas kebersihan.
Dan ini juga sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Kemarin selesai melaksanakan kegiatan di lapangan TOR Gelora Pancasila kemarin, Ibu Gubernur menginginkan adanya kegiatan di Malang ini. Sehingga saat ini kita laksanakan bersama-sama. Karena juga menindaklanjuti perintah pimpinan yang di Kota Malang ini harus 9 kali lebih banyak kekuatannya dari yang sebelumnya. Serbuan vaksinasi ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jawa Timur mencapai target herd immunity sebesar 70% pada bulan Agustus ini. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima Malioboro bersama dengan komunitas masyarakat Yogyakarta menyampaikan maklumat rakyat. Mereka mengajak masyarakat Indonesia menggelorkan semangat gotong royong, saling berbagi dan peduli satu sama lain menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Penyampaian maklumat rakyat digelar para PKL Malioboro dan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Nasional Bangkit Indonesiaku di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Maklumat rakyat bertujuan untuk menggelorakan sikap pantang menyerah melawan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Di sisi lain, mendorong pemerintah bekerja lebih progresif dan konkret bagi rakyat. Menyerukan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk bekerja lebih keras lagi dalam penanganan pandemi. Mindset para pejabat harus dirubah. Dalam krisis tidak cukup lagi bekerja secara normatif, butuh langkah yang cepat, gesit, merangkasi, dan terobosan-terobosan progresif. Maklumat rakyat juga mendesak pemerintah memastikan program-program bantuan untuk rakyat tepat sasaran. Usai penyampaian maklumat, Gerakan Nasional Bangkit Indonesiaku memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Malioboro dan meminta pemerintah daerah segera membuka kembali ikon wisata favorit Yogyakarta itu. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria bertato dan bertubuh kekar di Sumatera Selatan menjerit histeris saat akan disuntik vaksin. Petugas pun berusaha menenangkan. Inilah detik-detik seorang pria bertato dan bertubuh kekar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat akan disuntik vaksin COVID-19. Pria ini menjerit histeris memanggil ibunya, tak kala petugas kesehatan akan menyuntikkan vaksin di lengannya. Petugas pun berupaya menenangkan pria itu. Tak ayal jeritan histeris itu mengundang gelak tawa dan menyedot perhatian semua undangan yang hadir saat itu. Kepala Puskesmas Sugiwaras Kecamatan Teluk Gelam mengaku vaksinasi untuk masyarakat yang dilakukan adalah vaksinasi tahap kedua. Semua masyarakat yang belum melakukan vaksinasi diundang ke Puskesmas untuk diberikan vaksin guna menekan angka penyebaran COVID-19. Antusiasme masyarakat memang cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin. Antrian vaksin diatur oleh petugas agar tidak menyebabkan kerumunan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pastinya di sini 218 itu sudah kita prediksi dari awal karena yang mengikuti tahap pertama vaksinasi bulan kemarin itu sejumlah 218 dan tentunya tidak ada pembludakan seperti itu, Pak. Masyarakat yang belum vaksin diharapkan untuk datang ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan demi Indonesia bebas pandemi. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga, 2 diantaranya pasangan suami istri hilang usai menjalani ritual di Gunung Ungaran. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.